Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami berdasarkan percobaan praktikum dalam sebuah video. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Adisti Fitriandoni dan teman saya Nur Himah, Rihadatul Aishi, Riri Triutami, dan Joya Sabrina, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Drasyam Syaini MSI. Sebelumnya kita akan masuk pada pendahuluan. Apa saja isi pendahuluannya? Yang pertama, judul video. Judul video dalam analisis kami yaitu Preparation of Insoluble Salt. Yang kedua yaitu publish atau publikasinya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020. Selanjutnya adalah topik bahasan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berarti berisikan maksud atau tujuan dari sebuah percobaan. Dan yang kedua adalah teori dasar. Berisi literatur yang memperkuat materi pada percobaan. Yang ketiga, alat dan bahan. Berisi rangkaian nama, alat dan bahan yang digunakan selama percobaan. Yang keempat adalah prosedur kerja, yaitu berisi tata cara atau langkah-langkah perlakuan dalam percobaan. Yang kelima adalah pembahasan, yaitu berisi bahasan dari percobaan yang dilakukan dan terkait dengan teori. Yang keenam, kesimpulan, berisi simpulan dari poin-poin tujuan percobaan. Selanjutnya adalah tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan dari percobaan yang kami analisis adalah yang pertama, dapat menjelaskan apa itu preparasi atau pembuatan garam tidak larut. Dan yang kedua adalah dapat menuliskan persamaan ion dan persamaan kimia dari reaksi yang digunakan saat pembuatan garam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori dasar tentang persiapan garam yang sukar larut. Garam adalah benda padat dan berwarna putih yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida yang besarnya lebih dari 80%, serta senyawa lainnya yaitu seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat atau karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air. Bulk density atau tingkat kepadatannya sebesar 0,8 sampai 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 801 derajat Celcius. Garam terdiri atas garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi terbagi atas garam meja dan garam dapur. Perbedaan keduanya terletak pada kadar NaCl-nya dan spesifikasi mutu. Untuk garam industri, penggunaannya dapat dilihat pada industri soda elektrolisis dan industri perminyakan. Garam khususnya garam dapur, yaitu NaCl, merupakan komponen bahan makanan yang penting. Konsumsi garam NaCl biasanya lebih banyak diatur oleh rasa, kebiasaan, dan tradisi daripada keperluan. Di beberapa negara maju, dilakukan pengaturan konsumsi yang ketat, agar konsumsi NaCl berada di bawah 1 gram per hari. Angka itu kira-kira memenuhi kebutuhan minimal untuk seseorang dewasa dengan keaktifan normal pada daerah subtropis. Analisis kualitatif yang dilakukan ini untuk mengetahui jenis zat atau komponen yang terkandung dalam suatu sampel. Analisis kualitatif dilakukan sebelum melakukan analisis kuantitatif, karena perlu diketahui komponen yang terkandung dalam suatu sampel untuk menyesuaikan metode yang digunakan. Analisis kualitatif secara konvensional dapat dilakukan secara visual, baik dalam keadaan kering maupun basah. Dalam keadaan kering, analisis dapat dilakukan melalui pengenalan bentuk dan warna, bau, serta warna nyala. Jika kita melarutkan sedikit demi sedikit suatu garam dalam sejumlah air, maka lama-kelamaan garam tersebut tidak dapat larut dalam air tersebut. Dikatakan bahwa larutan telah jenuh, dan konsentrasi garam dalam larutan jenuh itu disebut kelarutan. Larutan jenuh dari garam-garam sukar larut merupakan kesetimbangan, yaitu kesetimbangan antara kristal endapannya dengan ion-ion dalam larutannya.
Selanjutnya adalah alat dan bahan. Di antara alatnya yaitu gelas beker 10 ml, corong, gelas ukur 50 ml, dan juga kertas saring. Bahan yaitu timbal nitrat, potasium iodid, koper 2 sulfat, zinc klorid, timbal 2 iodid. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Adapun prosedur kerja dari percobaan yang dianalisa yaitu yang pertama kita tambahkan 20 ml kalium iodida ke dalam 10 ml timbal 2 nitrat. Yang kedua, menyaring endapan kuningnya. Yang ketiga, membersihkan endapan pada corong dengan Aquades. Yang keempat, mengeringkan endapan di atas 2 kertas saring dan agak ditekan di bagian atasnya. Yang kelima, kita amati. Untuk memperjelas prosedur kerjanya dapat kita lihat pada video. Pertama, kita harus mempersiapkan alat dan juga bahan. Yang pertama ada gelas ukuran 50 ml. Yang kedua corong, gelas beker, kertas saring, dan larutan timbal nitrat sebanyak 10 ml. Dan 10 ml kalium iodida larutannya. Dan yang terakhir adalah Aquades. Sebelum melakukan percobaan, kita harus melakukan persiapan alat dan bahan. Ini adalah, yang pertama kita tambahkan 20 cm3 atau 20 ml potasium iodida ini ke dalam 10 ml timbal 2 nitrat ini. Dan dapat kita lihat akan mendapatkan endapan berwarna kuning. Lalu akan kita saring. Setelah kita saring, kita harus membersihkan corongnya dengan mencuci dengan Aquades. Yang terakhir kita tekan di atas kertas saring agar airnya dapat diserap. Dan ini hasilnya, terdapat endapan kuning. Dan ini adalah larutannya yang sudah saya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Pada percobaan, PbI2 disintesis melalui reaksi pengendapan antara kalium iodida atau Ki dan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali dalam larutan air, dan didapatkan reaksinya PbNO3 2 kali dalam bentuk larutan ditambah 2 Ki dalam bentuk larutan menjadi PbI2 dalam bentuk padatan ditambah 2 KNO3 dalam bentuk larutan. Kalium nitrat atau KNO3 larut, sedangkan timbal iodida atau PbI2 hampir tidak larut pada suhu kamar dan dengan demikian mengendap. Pada saat pencampuran, tidak ada panas yang dihasilkan di bawah tabung reaksi, serta tidak ada gelembung yang dihasilkan. Pada saat reaksi, hanya menghasilkan endapan berwarna kuning. Lalu larutan endapan tersebut dikeringkan untuk dipisahkan endapannya dan didapatkan padatan PbI2 berwarna kuning dan juga larutan garam KNO3. Timbal iodida dibuat dari larutan dingin Pb2+ dan garam ini. Biasanya terdiri dari banyak trombosit heksagonal kecil, memberikan endapan kuning penampilan yang halus. Senyawa ini tidak berwarna ketika dilarutkan dalam air panas, tapi mengkristal pada pendinginan sebagai serpihan kuning cerah yang tipis namun terlihat lebih besar, yang mengendap perlahan melalui cairan. Efek visual yang sering digambarkan sebagai hujan emas. PbI2 juga dapat dikristalisasi dari bubuk dengan
sublimasi pada suhu 390 derajat Celcius di dekat vakum atau dalam arus argon dengan beberapa hidrogen. Timbal iodida adalah bahan prekursor dalam pembuatan sel surya yang sangat efisien. Biasanya larutan PbI2 dalam pelarut organik seperti dimetilformamida atau dimetilsulfoksida diterapkan di atas lapisan titanium dioksida dengan lapisan skin. Lapisan tersebut kemudian diperlakukan dengan larutan metilamonium iodida atau CH3NH3I dan anyal, mengubahnya menjadi garam ganda metilamonium timbal iodida atau CH3NH3PbI3 dengan struktur peroksid. Reaksi tersebut mengubah warna film dari kuning menjadi coklat muda. PbI2 juga digunakan sebagai detektor foton berenergi tinggi untuk sinar gamma dan sinar X, karena celah pita lebarnya yang memastikan pengoperasian dengan nas ganda. Timbal iodida sebelumnya digunakan sebagai pigmen cat dengan nama kuning iodium. Itu dijelaskan oleh Prosper Mérimée tahun 1830 sebagai belum banyak dikenal dalam perdagangan sekarang ortimen atau kromat timbal. Diperkirakan ladu permanen tetapi waktu hanya dapat membuktikan potensinya terhadap kualitas yang begitu penting. Itu dibuat dengan mengendapkan larutan asetat atau nitrat timbal dengan kalium iodida. Ini dapat menghasilkan warna kuning yang lebih cemerlang. Namun karena toksisitas dan ketidakstabilan senyawa itu tidak lagi digunakan seperti itu. Ini masih dapat digunakan dalam seni untuk bronzing dan ubin mosaik seperti emas. Baiklah, selanjutnya pada bagian kesimpulan. Pada percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa garam yang tidak larut dapat dibuat dengan reaksi pengendapan. Dalam reaksi pengendapan, larutan berair dari 2 garam larut dicampur bersama dan bereaksi membentuk garam larut dan tidak larut. Garam yang tidak larut dapat dipisahkan dari garam yang larut dengan metode penyaringan atau filtrasi. Persamaan ion bersih untuk garam yang tidak larut adalah: yang pertama, timbal 2 iodida. Persamaan kimianya 2Ki ditambah PbNO3 2 kali menghasilkan PbI2 ditambah 2KNO3. Maka persamaan ion bersihnya menjadi Pb2 plus ditambah 2 imin menghasilkan PbI2. Selanjutnya, garam memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, garam batu digunakan di jalan yang tertutup es selama musim dingin. Tawas adalah garam yang digunakan untuk menjernihkan air dalam proses pemurnian. Perak bromida adalah garam yang digunakan dalam pemrosesan film. Dan natrium karbonat digunakan dalam pembuatan kaca. Baiklah, selanjutnya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, alat apa saja yang dibutuhkan untuk menyiapkan 3,2 gram timbal 2 kromat 6? Berdasarkan praktikum dapat kita ketahui untuk membuat garam timbal 2 kromat 6, alat yang dibutuhkan yaitu gelas kimia, gelas ukur, corong kaca, dan kertas saring. Serta bahan yang diperlukan yaitu 10 ml larutan timbal 2 nitrat dengan konsentrasi 1 mol per liter dan 10 ml dari potasium kromat 6 dengan konsentrasi 1 mol per liter. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu urutkan dengan benar cara membuat garam yang tidak larut. Yang pertama, dituang 10 ml larutan kalium kromat 6 dengan konsentrasi 1 mol per liter ke dalam larutan timbal 2 nitrat 10 ml. Yang kedua, disaring endapan, dan yang ketiga, cuci dengan sedikit air suling, dan yang keempat, dikeringkan endapan dengan menekannya perlahan di antara 2 lembar kertas saring. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu penyetaraan reaksi kimia dan ion dari larutan timbal 2 iodida. Yang pertama, reaksi kimianya yaitu timbal 2 nitrat ditambah kalium iodida menjadi timbal 2 iodida ditambah kalium nitrat dengan persamaan kimianya yaitu PbNO3 2 ditambah
2Ki menjadi PbI2 ditambah 2KNO3, dan persamaan ionnya yaitu Pb2+ ditambah 2NO3- ditambah 2K ditambah 2I- menjadi PbI2 ditambah 2K+ ditambah 2NO3-. Dan dapatkan persamaan ion bersihnya yaitu Pb2+ ditambah 2I- menjadi PbI2. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu persamaan reaksi dari timbal 2 nitrat ditambah potasium kromat 6 menjadi timbal 2 kromat 6 ditambah kalium nitrat. Dengan persamaan kimianya PbNO3 2 kali ditambah K2CrO4 menjadi PbCrO4 ditambah 2KNO3, dan persamaan ionnya yaitu Pb2+ ditambah 2NO3- ditambah 2K+ ditambah CrO4-2 menjadi PbCrO4 ditambah 2K+ ditambah 2NO3-, dan persamaan ion bersihnya yaitu Pb2+ ditambah CrO4 menjadi PbCrO4.